Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori-teori hukum pidana. Sebelumnya saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan baik agar lebih mengerti, karena di PPT ini saya hanya menuliskan poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu jenis-jenis hukum pidana. Dalam buku pengantar ilmu hukum karya Tamir Rusli, hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, kalau hukum pidana material ini berisi tentang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Nah, hukum pidana material ini dikodifikasi di dalam KUHP. Selanjutnya ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini berisi tentang cara untuk menegakkan hukum pidana material, di mana hukum pidana formil ini dikodifikasi di dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya itu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Nah, kalau hukum pidana umum ini berlaku bagi setiap masyarakat, artinya berlaku terhadap semua orang tanpa membedakan golongan dan status tertentu. Nah, sumber hukum pidana umum ini bersumber dari KUHP, baik itu KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, KUHP pelanggaran, dan lain-lain. Selanjutnya itu hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana khusus ini hukum yang dibuat oleh negara dan hanya berlaku pada golongan orang-orang tertentu saja. Misalnya itu contohnya ada hukum pidana militer, ada juga hukum pidana terorisme dan lain-lain. Kalau hukum pidana militer ini diatur di dalam KUHPM. Nah, adapun orang yang melanggar hukum pidana khusus ini, mereka juga akan diadili di peradilan khusus, tidak di peradilan umum. Selain jenis-jenis hukum yang saya tulis di PPT, ada juga hukum jenis lain, yaitu hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan hukum pidana lokal. Kalau hukum pidana nasional ini meliputi hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus ini termasuk dalam hukum pidana nasional. Artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kalau hukum pidana internasional itu hukum yang berlaku di negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain. Itu hukum internasional. Yang kedua, selanjutnya ada hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal ini hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan gubernur atau wali kota. Nah, hukum lokal ini dimuat di dalam perda dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Jadi masing-masing daerah itu memiliki perda yang berbeda-beda sesuai daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Nah, kalau fungsi yang umum itu sama seperti kayak pada umumnya. Jadi fungsinya itu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan aman. Kalau yang khusus itu untuk memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi kepentingan hukum. Jadi kalau fungsi khusus ini, hukum itu tidak hanya melindungi kepentingan individu saja, melainkan kepentingan masyarakat, terkhususnya kepentingan negara. Selanjutnya ada tujuan hukum pidana. Nah, tujuan hukum pidana ini terbagi menjadi dua juga, yaitu klasik dan kontemporer atau modern. Nah, kalau tujuan hukum pidana yang klasik ini, mereka itu berdasarkan pada prinsip-prinsip Yunani dan Romawi kuno. Jadi, para pelaku tindak pidana ini akan diberikan balasan atau hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Misalnya dia itu membunuh, ya dia itu harus dibunuh juga. Misalnya dia itu memotong tangan seseorang, dia itu juga harus dipotong tangannya. Itu artinya setimpal dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya itu tujuan hukum pidana modern. Nah,
kalau tujuan hukum pidana modern ini memiliki pemikiran yang humanisme, artinya dia itu lebih fokus untuk memperbaiki perilaku para pelaku tindak pidana tadi. Artinya ketika seseorang itu dihukum di penjara, mereka itu akan diberi kayak nasihat atau wejangan agar dia itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, agar dia itu ketika keluar dari penjara itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada slide ketiga yang berisi tentang sumber-sumber hukum pidana. Bisa kita lihat di PPT, sumber hukum pidana itu ada 6. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu adalah KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena di dalam KUHP terdapat aturan-aturan umum tentang hukum pidana. KUHP memiliki banyak sekali bagian. Namun dalam hukum pidana ini yang dijadikan sumber hukum itu hanya KUHP yang berfokus tentang kejahatan dan KUHP yang berfokus tentang pelanggaran saja. Yang kedua yaitu ada aturan-aturan pidana di luar undang-undang hukum pidana. Maksudnya yaitu aturan-aturan ini memuat aturan-aturan untuk tindak pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan sebagainya. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga ada hukum adat. Pada daerah-daerah tertentu masih banyak masyarakat Indonesia yang perilaku hidup mereka itu tidak sesuai dengan KUHP. Kehidupannya itu masih kental dengan hukum adatnya. Maka ketika ada pelanggaran di suatu daerah tersebut, maka yang digunakan untuk menghukumi kelakuan yang menyimpang tersebut yaitu dari aturan-aturan hukum pidana dari asal mereka sendiri. Yang keempat yaitu ada undang-undang hukum pidana khusus. Pada kenyataannya sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Nah inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti yang sebenarnya. Contoh, undang-undang ini adalah undang-undang anti korupsi, money laundering, UU trafficking, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, jurisprudensi adalah aturan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang pelanggarannya itu hampir sama, di mana aturannya itu tidak ada di KUHP. Jadi aturan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman untuk menghukumi suatu masalah yang sama. Selanjutnya kita masuk pada slide yang kelima, yaitu tentang asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana di sini ada 5. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Jadi, seseorang itu tidak boleh diberikan hukuman apabila perilakunya itu tidak tertulis dalam aturan hukum, meskipun perilakunya itu dapat merugikan orang lain atau bisa dinilai suatu kejahatan. Tetap saja tidak boleh dihukumi karena tidak tertulis di KUHP atau aturan-aturan hukum yang lain. Yang kedua yaitu asas wilayah atau teritorial, yaitu asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Jadi ketika ada seseorang yang masuk ke dalam negara yang berdaulat, wilayahnya negara yang berdaulat, apabila seseorang tersebut melakukan penyimpangan, maka pemimpin atau pengurus di negara tersebut boleh menjatuhkan hukuman terhadap dia selama itu berada di wilayahnya sendiri. Yang ketiga yaitu asas perlindungan atau asas nasional pasif. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Yang ketiga ada asas universal atau asas persamaan, atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah
yang menertibkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau makna luas, berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan siapapun. Dan yang kelima ada asas nasional aktif. Secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.